Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Ulfirina Saida dengan NIM 1262052121130 dari kelas PGMI 5D. Di video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pembelajaran IPS MI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPDI. Langsung saja kita simak micro teaching dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, ketua kelasnya silakan memimpin doa Mbak Menda. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Nanti yang Ibu panggil bila hadir. Mbak Siti Melisa, hadir Bu. Mbak Dila, hadir Bu. Mbak Yuni, hadir Mbak Rizka, hadir Bu. Hadir semua ya. Ya, Bu. Sebelum itu Ibu mau explaining dulu. Sudah tahu semua ya, tetap semangat. Nggak usah diajarin karena setiap hari tetap semangat. Jadi langsung saja, tetap semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Tertib. Ya, kita hari ini akan belajar dengan tema Kini Aku Lebih Tertib. Ada yang tahu peraturan itu apa? Peraturan tatanan petunjuk kaidah ketentuan yang dibuat untuk mengatur suatu hal. Ya, peraturan dapat diartikan sebagai tatanan petunjuk kaidah ketentuan yang dibuat untuk mengatur suatu hal. Peraturan ada yang bersifat tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Peraturan nanti ada yang bersifat apa? Tertulis dan tidak tertulis. Untuk peraturan tertulis biasanya dibuat oleh pemerintah, penguasa negara maupun pengelola suatu tempat. Peraturan tertulis bersifat memaksa dan mengikat. Contoh peraturan tertulis, silakan Mbak Menda. Membayar pajak tepat waktu. 2. Memakai helm saat berkendara motor. Yang ketiga, memiliki SIM dan STNK ketika ingin mengendarai kendaraan. Ya. Selanjutnya peraturan tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu. Peraturan tersebut berlaku bagi masyarakat tersebut. Contohnya, silakan Mbak Rizka. Yang pertama yaitu tidak menyalakan alat elektronik saat hari raya Nyepi di Bali. Yang kedua, tidak duduk selonjoran di depan orang lain. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan alat elektronik pada beberapa suku tertentu. Ya, itu tadi materi yang disampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Jadi ulangi, peraturan itu ada dua. Yang pertama bersifat tertulis dan tidak tertulis. Contohnya membayar pajak untuk yang tertulis, membayar pajak tepat waktu, memakai helm saat berkendara motor, memiliki SIM dan STNK ketika ingin mengendarai kendaraan. Untuk yang tidak tertulis, tidak menyalakan alat elektronik saat hari raya Nyepi di Bali, tidak duduk selonjoran di depan orang lain, tidak boleh menggunakan alat elektronik pada beberapa suku tertentu. Untuk mengatas pemahaman kalian, Ibu ada pekerjaan yang harus selesaikan dibagi menjadi dua kelompok ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan.
dilarang bermain itu termasuk peraturan tidak tertulis. Kemudian situasi hidayat umum termasuk peraturan tertulis. Benar semuanya? Benar. Itu tadi pembelajaran hari ini. Ibu mau ngasih kalian pekerjaan rumah ya, supaya nanti tidak lupa. Dikerjakan sendiri, nggak boleh menyentuh yang baca. Iya Bu, ya benar. Sudah paham kan pembelajaran hari ini? Sudah ya. Langsung saja Ibu akhiri ya, tapi sebelum itu berdoa dulu. Mbak Menka silahkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis dari micro teaching saya. Untuk yang pertama, kekuatan dalam micro teaching saya yaitu melibatkan penggunaan metode pengajaran yang beragam untuk mempertahankan minat siswa. Terdapat media PPT yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan daya minat siswa karena PPT disajikan dengan semenarik mungkin. Saya juga efektif dalam mengelola dan menyajikan materi dengan jelas. Selanjutnya, untuk kelemahan dalam micro teaching saya yaitu ada beberapa momen interaksi saya dengan siswa itu kurang mendalam. Saya juga kurang aktif dalam mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Di dalam interaksi dengan siswa, saya dapat meningkatkan kemampuan mendengarkan dan merespon secara spontan. Selanjutnya, teori-teori dalam micro teaching saya yang saya buat, saya menerapkan teori perkembangan kognitif Piaget karena dapat membantu saya untuk memahami dan dapat memperkembangkan kognitif siswa dan menyesuaikan metode pengajaran yang sesuai. Selain itu, saya juga menerapkan teori motivasi seperti teori hierarki kebutuhan Maslow karena dengan menerapkan teori tersebut dapat membantu merancang strategi untuk memotivasi siswa dalam memahami kebutuhan dan harapan siswa. Selanjutnya, untuk umpan balik dalam micro teaching saya sudah menerapkan umpan balik kepada siswa. Siswa menjadi lebih aktif dalam menjawab dan juga aktif bertanya, misalnya ketika ada yang belum dipahami atau ada yang belum jelas, mereka itu bertanya. Dalam sesi ini saya telah memperhatikan lebih jelas pada ragam gaya belajar siswa dan menyelaraskannya dengan metode pengajaran yang lebih sesuai. Saya juga menyesuaikan pendekatan saya dalam memberikan umpan balik kepada siswa seperti memberi penguatan positif dan motivasi mereka untuk tetap berpartisipasi dan juga aktif. Selanjutnya, evaluasi aspek-aspek psikologi. Dalam micro teaching saya, aspek-aspek psikologi yang dinilai mencakup respon emosional siswa terhadap materi, kejelasan instruksi, dan tingkat keterlibatan siswa. Evaluasi aspek-aspek psikologi ini yaitu ada siswa yang masih kebingungan untuk evaluasinya, yaitu dengan memberikan pendekatan yang lebih mendalam atau penjelasan tambahan. Ada siswa yang perlu dorongan tambahan untuk berkontribusi untuk mengevaluasinya dengan menggunakan metode partisipasi yang lebih beragam, serta mengajak siswa untuk ikut berkontribusi atau aktif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.